dan antara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Anda masih menyaksikan Rosi malam ini. Saya masih bersama Rosan Roslani, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara, dan juga seorang anak muda, Raymond Chin, content creator di bidang literasi keuangan. Pak Rosan, orang khawatir dengan Danantara yang super besar untuk mengelola aset BUMN, tetapi nanti itu nasibnya akan seperti Jiwasraya, lalu seperti Asabri. Itu salah satu yang menjadi bagian dari perbincangan publik, apakah nasibnya juga nanti bisa seperti BUMN seperti ini? Oke, mungkin saya mau jawab yang selingkuh dulu nih. Tadi ngomongnya selingkuh terus. Mungkin ini adalah gadis cantik yang zaman dulu tuh sering diselingkuhin, itu benar ya? Ya. Nah sekarang datanglah pacar baru, udah tuduh lu mau selingkuh ya gitu. Nah itu padahal niat kita baik gitu. Nah ini mungkin terminologi mungkin yang bisa saya sampaikan sekarang. Ya. Tapi kebalik Pak, itu role-nya. Oke, next saya mungkin ini jawab pertanyaan dari Mbak Rosi. Ya kita kan lesson learn ya, kita belajar dari semua kesalahan dan mistake yang ada. Tapi kalau kita lihat kembali lagi, kan yang penting juga yang merunning perusahaan-perusahaan itu saya yakin itu beda dengan yang ada di Danantara. Kenapa? Karena kita akan memilih orang-orang terbaik yang ada di negeri ini dengan bantuan HR dalam dan luar negeri. Jadi ini sekarang kita listing nih orang-orang yang terbaik sesuai dengan ekspertisnya, punya track record yang jelas dengan bantuan HR dalam dan juga luar negeri. Ya, kalau gitu, sorry Pak Rosan, lesson learn-nya kita misalnya di Malaysia juga ada 1MDB yang gagal. Apakah juga kita mungkin bisa mengalami nasib yang sama? Kalau itu saya pastikan tidak. Kalau itu saya bisa pastikan tidak. Kenapa? Kenapa Pak? Karena itu adalah, kalau kita lihat dari 1MDB ini, itu kan adalah suatu kolusi dari sampai atas, sampai pimpinan tertingginya. Dalam kata bukan hanya di MDB One-nya gitu. Nah, kolusi dari atas sampai bawah, atau dari bawah sampai atas? Dari atas sampai bawah, dan semua itu sama-sama melakukan hal yang tidak patut itu. Nah, kami ini menyerahkan kepada sistem. Kami ini menyerahkan sistem dan di dalam pengawasan kami itu semuanya itu di dalam komite kami, oversight komite kami, ada kepala KPK, kepala BPK, kepala BPKP, kepala PPATK, Kapolri, Kejaksaan ada duduk di situ semua gitu. Jadi kalau hal seperti itu ini rasanya ingin menjawab pertanyaan. Lalu siapa pengawasannya? Karena kan sempat ada informasi bahwa mereka tidak akan diaudit, tetapi kemudian dijelaskan institusi ini sangat ketat pengauditannya. Ya, Pak. Ini adalah Danantara adalah institusi yang paling banyak pengawasnya, paling banyak orang yang melihat ke dalamnya, gitu. Dan oleh sebab itu kita sih senang-senang aja diawasin gitu ya. Emang kita kan ingin melakukan yang benar. Buat saya diawasin makin banyak, tidur saya semakin nyenyak. Karena yang ngawasin makin banyak, gitu kan. Jadi, sorry Pak Rosan, ini good news? Mungkin balik lagi ke pertanyaan simpel ya. Dari 0 sampai 100% seberapa yakin Pak Rosan ini tidak akan terjadi korupsi? Kalau dari saya dan tim yang kita bentuk, kita akan memitigasi semua hal yang negatif sampai timbulnya satu korupsi. Dengan sistem yang kita bentuk. Karena saya selalu percaya dengan sistem, bukan kepada orang. Kedua tentunya adalah baru orang dan integritasnya. Kita mempunyai sistem yang bagaimana kita ada komite audit, ada komite investasi, ada komite ethical di semua lapisan. Bukan hanya di lapisan BP Danantara, tapi ke unit-unit kita ada. Kita pakai whistleblower system. Jadi itu kita gunakan perangkat yang terbaik dengan komparasi standar yang ada di semua software wealth funding di dunia, dan itu kita masukkan ke dalam sistem kita. Yang bisa saya pastikan
saya dan tim tidak akan melakukan korupsi. Itu saya bisa jamin 100%. Itu harus respected sih. Itu harus diapresiasi, Pak. Tapi kalau misalnya seyakin itu, Pak, ya mungkin tantangan saya kayak gini. Ada nggak hambatan untuk membuat ini proses yang sangat amat publik di level di mana di setiap langkah yang dilakukan oleh Danantara itu bisa diobservasi dan dilihat oleh publik. Ini mungkin yang nggak pernah dilakuin sebelumnya menurut saya ya. Public ERP misalnya. Seluruh sistem dan transparansinya di mana uang melewati, proses persetujuannya dan lain-lain gitu. Soalnya saya balik lagi Pak, ini benar-benar menurut saya ya salah satu harapan terakhir untuk bawa Indonesia Emas 2045. Dari 5% ke 8%, kalau nggak salah deltanya sekitar 600 triliun. Itu perkembangannya harus dikejar untuk bisa hit 8% gitu. Targetnya besar sekali Pak. Dan resikonya juga besar. Resiko menurut saya yang paling besar adalah pertanyaan what if. Apabila semua aset BUMN itu, semua dana BUMN itu digunakan untuk hal yang lain gitu misalnya. Bukan di tanda kutip pertaruhkan untuk investasi. Misalnya belanja untuk pendidikan, belanja untuk anggap program makan siang gratis yang harus dieksekusi dengan lebih baik. Habis itu semua masalah-masalah welfare dan baru memancing FDI. Banyak what if-nya Pak. This project cannot fail. If this project succeed, ini bakal jadi penyelamat kita. Kalau dia fail, waktu udah nggak bisa kita putar balik Pak. Let's say kita sadarnya 7 tahun along the way. Wah, nggak bisa nih ngangkat 8%. What if-nya itu orang bakal berpikir, itu menurut saya backlash publiknya bakal lebih luar biasa. Kayak 7 tahun itu, kalau misalnya dulu Danantara nggak dibentuk dan digunakan untuk pembelanjaan atau aset lain lah, membangun pendidikan, welfare, kesehatan, what would happen? Baru itu Pak, itu tuh kayak di film Inception. Sebuah idea yang akan menjalar seperti virus dan secara permanen menurut aku ya Pak, bisa mengecap ke masyarakat dari kalangan paling atas ke paling bawah. Oke. Itu analisaku. Oke, terima kasih. Ini memang kita kan, tadi saya sampaikan kita punya parameter. Misal return of investment-nya itu minimum berapa. Benchmarking itu kita pakai. Dan tentunya kita, yang pertama kita lakukan misalnya apa, due diligence secara legalnya itu harus proper. Kalau legalnya nggak beres, ya udah kita tinggal. Karena buat kita yang penting legalnya itu harus beres, baru kemudian financial dan yang lain-lain. Nah, dan sebetulnya kalau kita bicara misalnya tadi saya dengar kesehatan. Pak, kita sangat terbuka sekali untuk investasi di bidang apa? Kesehatan, pharmaceutical, healthcare. Karena memang room to grow-nya itu sangat baik. Di kita memang kebetulan juga masih ketinggalan. Sehingga itu bisa saling komplementari. Jadi di satu sisi kami tetap investasi sesuai dengan asas investasi dari rate of return, kemudian governance dan segala macam. Tetapi dari sektor kesehatannya akan meningkat. Kita bangun misalnya medicine, pharmaceutical, karena di luar juga itu ada misalnya di India saya contohkan, itu salah satu industri yang tumbuh berkembang dengan baik, obat-obatan yang murah, tetapi dari segi investasinya itu salah satu yang terbesar di India. Jadi hal-hal itu bisa complementary gitu. Jadi bukan berarti kita investasi, karena ujungnya investasi kita ini apa sih? Penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Oke. Benar. Ujungnya itu. Nah, poin kamu tadi adalah bagaimana investasi itu dapat dilakukan secara transparan. Supaya uang yang digunakan, dividen BUMN itu tidak digunakan untuk proyek-proyek yang lain yang nggak ketahuan dan tiba-tiba meledak sebagai sebuah skandal. Itu sebenarnya kira-kira. Public see and build secara transparan gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya tuh kayak gini Pak. Apakah memungkinkan karena ada jajaran yang ada personal interest atau ada rasa personal gitu ya. Misalnya dananya digunakan untuk IKN gitu. Yang kalau secara dianalisa secara return of investment dan secara financial return dan risk managementnya mungkin nggak make sense sih gitu. Tapi dijawab dulu, mungkin nggak itu kemudian bisa dialihkan seperti itu? Itu pertanyaanmu kan? Ya. Jawaban saya, kita semua tadi ada parameternya, ada benchmarkingnya. Kita lihat aja, mau investasi dari apa, mau ada permintaan dari mana aja silahkan. Tetapi kalau tidak masuk ke dalam parameter kami, benchmarking yang kami bikin, sistem kami bikin, otomatis tidak bisa. Ketolak gitu Pak. Ya. Kalau misalnya nggak sesuai kriteria, ketolak. Yes. Itu alangkah baiknya kalau bisa dibuat secara transparan. Jadi that's how you gain trust di society. Pas hal-hal gini terjadi, oh ada yang minta nih project-project personal, ditolak sama Pak Ruslan. Oh, jadi kekhawatiranmu itu adalah bagaimana pengelolaan investasi ini alih-alih memang untuk direct investment, menciptakan lapangan kerja, tetapi lebih kepada kepentingan personal yang memiliki proyek. Iya, itu. Dan soalnya nggak jauh nih, sekarang tuh kata yang lebih hot ya kalau di dunia PR itu namanya optics. Apakah
institusi atau organisasi di Indonesia mau private atau public sector ngelakuin sesuatu cuma untuk optics, atau buat teman-teman yang nggak ngerti, optics itu ya biar kelihatan bagus aja dan menutupi realitanya di mana di belakangnya itu nggak bagus dan berantakan. We don't want that. Harus ada dari optics sama dalamnya itu benar-benar full transparan. Lagi ada ruang operasinya, kacanya dibuat setransparan mungkin di mana seluruh Indonesia bisa melihat. Itu aku tenang. Dan aku yang bakal jadi brand ambassador untuk guys, ini udah full transparan, no reason untuk suudzon, kita support. Karena kalau ini works, hidup kalian, anak dan cucu kalian bakal sejahtera. Oke. I will be the first to say that, Pak. Terima kasih. Wah, saya senang sekali kalau Mas Herman bisa bantu seperti itu. Tadi saya sampaikan di awal juga transparansi itu kan salah satu yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden. Transparansi. Jadi kita akan melakukan ini secara terbuka. Tapi juga mesti kita lihat kaidah-kaidah yang ada. Contoh, misalnya kita mau berinvestasi. Kan kita juga terlibat oleh apa? NDA, oleh kerahasiaan dari perusahaan yang kita mau ambil. Nah nggak mungkin kita mau ambil, kita tentang kerahasiaan, mengenai data-data, terus kita umbar data-data itu. Apalagi itu perusahaan publik. Itu bisa kena insider trading kami. Nah itu hal-hal itu juga kita mesti jaga. Oke. Harus dimengerti Kalau juga. gitu transparansinya apa dalam konteks kamu? Dalam konteks governance. Governance. Tata kelola aja. Kalau itu kita agree. Saya setuju. Shake hands. Jack hands. Oh saya sih dengan senang hati ya. Kalau bisa Pak. Oke. Governance. Full Governance. transparan. Dan janji personal juga tim nggak bakal aksi korupsi terjadi dari timnya. Itu saya respect. Saya apresiasi. Tapi Terima kasih. we'll see apakah janji itu akan membuat menjadi realita dan baru kita sama-sama patahkan persepsi publik bahwa Indonesia tidak bisa dipercaya nih. Kita patahkan bareng-bareng Pak. Dan antara hopefully jadi proyek yang berbuah. Jika Danantara ini adalah sebuah proyek tidak boleh gagal, tetapi pertanyaannya bagaimana kalau